Selamat hari Senin yang cerah untuk para fans Chelsea karena tidak ada Big Six yang menang di pekan 15 Premier League selain Chelsea. Ya, back again with me in my channel, Dave Revely. Kali ini gue pengen ngebahas review, fokusnya review aja sekarang di match week 15 Premier League ya, yang dimana sudah berlangsung akhir pekan kemarin. Yang dimana ditutup dengan adanya big match Derby London antara Tottenham Hotspur melawan Chelsea yang berhasil dimenangkan oleh Chelsea dengan comeback dengan skor 3-4. Dan gue pengen fokus di match ini aja kali ini gitu, karena buat gue match yang lainnya buat gue sih tergolong biasa aja ya, cuman nanti yang mungkin ada slide-nya gue bahas dikit-dikit lah gitu. Tapi gue pengen fokus ke match yang ini dulu. Oke, Derby London, Tottenham Hotspur melawan Chelsea. Ini mana tren Spurs melawan Chelsea ini momentumnya lebih banyak dimiliki oleh Chelsea, karena mungkin bisa gue bilang 3 atau 2 pertandingan terakhir itu berhasil dimenangkan oleh Chelsea gitu. Karena kenapa gue bilang ya, memang di sini pressure dan tekanannya ada di Chelsea gitu. Jadi mau nggak mau kalau misalkan Chelsea mau menjaga momentum kemenangan ini terus berlanjut, ya mereka harus memenangkan match ini, dan bisa dibuktikan tetapi dengan cara yang gue pikir 70% atau 65% elegan atau efektif ya gitu. Maksud gue gini, banyak banget blunder yang dilakukan oleh para pemain Chelsea. Mungkin kalau gue bilang oleh 2 tim ya, Tottenham Hotspur dan juga Chelsea gitu. Ini big match yang seru maksud gue secara ya, ini buat gue sebagai fans. Ya cukup seru gitu, maksudnya baru kali ini gue melihat Chelsea menyerang dengan sangat-sangat serius gitu loh. Maksudnya mereka nggak ada berhentinya untuk terus menekan Spurs. Dan mungkin kalau di video-video sebelumnya permasalahan gue kepada Chelsea itu adalah decision making. Mungkin di sini masih ada beberapa lah yang error terhadap decision making ya, terutama decision making untuk melakukan end passing gitu loh. Karena selain untuk melakukan end passing, untuk melakukan pre-end passing, gue nggak tahu istilahnya apa, cuman sebelum end passing tuh itu tuh Chelsea PR decision makingnya di situ tuh. Jadi sayang aja gitu ketika lo lagi nyerang, udah dari sepertiga pertahanan lawan, decision making nggak ada dan mandek gitu loh. Jadi ya gue sih sangat menyayangkan aja ya gitu. Apalagi khususnya di sisi kanan ya dari Pedro Neto ya gitu. Maksudnya dia beberapa kali dapat kesempatan untuk bisa nusuk atau untuk bisa cut inside atau track back gitu loh, tapi dia malah memaksakan untuk dribbling melewati gitu. Makanya kan dia dapat satu peluang yang dia tahan dulu terus escaping ke kaki kiri, dan gue ternyata baru tahu kalau misalnya Pedro Neto tuh kaki utamanya tuh ya dia menggunakan kaki kiri gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itulah gitu. Dan gue rasa poin penting gue di match kali ini yang gue lihat itu adalah lini belakang Chelsea yang membutuhkan sosok pemain belakang yang senior gitu loh. Karena buat gue mereka semua seangkatan lah. Gue bisa bilang mereka semua seangkatan. Ya paling selisihnya paling 2 atau 3 tahun lah gitu. Maksudnya mungkin bisa dibilang yang paling senior itu Cucurella dan Reece James mungkin, yang dimana Cucurella bukan sosok leader gue bilang, dan juga Reece James pun yang sekarang pun ya cedera terus gitu loh. Makanya gue bilang, gue rasa Chelsea membutuhkan sosok pemain belakang bisa fit selama 1 musim terus menerus dan punya pengalaman yang luar biasa gitu. Seperti contoh misalkan gue bilang Marquinhos nya PSG atau Ruben Dias gitu. Gue harap sih Chelsea entah di transfer window musim dingin ataupun nanti di musim panas bisa mendatangkan at least salah satu pemain yang gue harapkan tadi gitu. Atau kalau mau mengambil dari gue sih suka sama Aymeric Laporte ya, Laportenya Manchester City gitu loh, Laportenya Spanyol gitu. Itulah yang dibutuhkan oleh saya, karena kelihatan banget di luar blunder yang dilakukan oleh Cucurella gitu. Badia Sile itu mungkin bisa gue nilai di babak kedua semua passing progresif dia itu salah. Semua long pass dia tuh salah semua gitu. Jadi gue bilang ini orang defense-nya pun gak bagus-bagus amat juga yang clear sampai gitu ya. Oke, ya mungkin 5-5-4-5 lah. 5-5 defense, 4-5-nya tuh blunder dia semua gitu loh. Jadi menurut gue
apa ya, gue nggak tahu Maresca ngeliat ini apa enggak, cuman gue sih sebagai orang yang cukup fokus sama dia tadi malam, karena pertahanan menjadi concern juga kan tadi malam kan gitu. Setelah lo kebobolan 2 gol cepat, itu menjadi concern yang gimana ya, deg-degan lah gitu loh. Kalau misalkan bola udah sampai ke sepertiga pertahanan Chelsea itu agak deg-degan gitu loh, karena ya untungnya di babak kedua Malaysia melakukan sebuah perubahan. Lavia ditarik, masukin Malo Gusto karena ruang yang di cover sama Caicedo terlalu besar kan di situ kan. Jadi beberapa Son juga mendapatkan peluang yang cukup berbahaya dari situ, dan untungnya lagi nggak bagus Son di situ. Jadi masih masih nggak berbuah menjadi gol lah gitu, masih aman lah untuk Chelsea lah gitu. Dan dari sisi Spursnya gue nggak tahu kenapa Maddison itu dimasukkan di babak kedua ya gitu. Dan kalau gue lihat secara mungkin secara sekilas lah ya, ternyata memang posisi di situ tuh udah firm untuk Kulusevski dan juga Maddison gitu. Jadi kemungkinan mereka tidak bisa dimainkan secara berbarengan gitu loh. Kalaupun mau dimainkan berbarengan ya harus dikorbanin di sisi backnya gitu, kayak Chelsea semalam kayak saya dipasang di right back untuk nge-push di lini tengah supaya lebih banyak kekuatannya di situ kan. Dan ternyata Spurs nggak melakukan itu, dia mengorbankan Maddison demi Kulusevski, dan ternyata Kulusevski memang di situ cukup tajam ya gitu loh. Sisi kanan di luar blundernya Cucurella pun nggak bagus-bagus amat, kirinya pun sama, tengahnya pun sama. Cuman ketika back Chelsea-nya ketarik sama pemain Spurs, ya satu yang nge-cover nih lengah gitu loh, kayak itu si Caicedo tadi tuh. Makanya beberapa kali Son bisa dapat bola terobosan yang enak tuh ya karena Caicedo nggak bisa nge-cover area yang sebesar itu. Makanya Malo Gusto masuk dan permainan cukup oke juga gitu. Dan 1 gol di menit-menit akhir ya itu pure dan murni kecolongan aja sih kalau menurut gue. Jadi ya udah nggak apa-apa lah gitu, dan kita menang juga, yang penting at least 3 point dulu. Seperti yang Maresca selalu katakan kepada publik ya memang ya kita nggak ada dalam perebutan atau berlomba lah untuk menjadi juara Premier League di musim ini gitu, karena murni tujuannya untuk membentuk squad ini, membentuk tim ini, membentuk sistem permainan dari tim ini, dan fokus match by match-nya gitu. Dan gue harap itu akan tren ini dan komposisi ini dan tujuan ini akan terus berlangsung sampai akhir musim nanti. Dan gue pengen hasil yang terbaik aja gitu loh. Gue juga nggak pengen takutnya kayak Arsenal 2 musim lalu gitu loh, nggak ada yang menyangka Chelsea bisa di posisi ini, pada pengen juara, tapi ujung-ujungnya nggak juga gitu. Ya, we'll see what will happen di Chelsea yang akan datang. Nextnya gue pengen ke MU sih gitu loh, karena ya MU selalu menjadi perhatian ya gitu. Bukan karena kalah beruntun dari match sebelumnya, dan di match ini 2-2 sama di Old Trafford kalau gue nggak salah. Lawan Arsenal sama lawan Arsenal away, lawan Nottingham Forest malam di Old Trafford gitu. Kalah beruntun kedua kalinya di Old Trafford bersama Ruben Amorim juga. Dan gue ngelihat di match ini ya mungkin perbandingan gue sama match Tottenham lawan Chelsea gitu. MU bisa cetak gol terbukti gitu, dan MU bisa cetak gol, cuman sayangnya dia tidak bisa mengcover atau menutup ruang yang lu tuh waktu lawan Ipswich, lawan Everton, mungkin lawan Bodo juga, lu tuh lawan Arsenal pun juga sama, lu tuh pertahanan lu oke gitu loh. Tapi kenapa semalam ketika melawan Nottingham Forest itu cukup renggang gitu loh? Itu yang gue pertanyakan dari lini pertahanan MU gitu loh. Terus juga mungkin salah satu pemain yang harus dibuang, bener-bener dibuang ya Diogo Dalot sih kalau menurut gue. Nggak banget Diogo Dalot itu dan gue heran dipasang terus gitu anjir. Mazraoui yang dikorbanin, ditarik loh.
Cuman ya mungkin ini masih bagian dari Ruben Amorim untuk bereksperimen gitu. Banyak yang bilang, lu di pertengahan musim kenapa harus masih banyak harus eksperimen bro segala macam gitu loh. Sementara ya inilah gitu loh, kenapa EPL is different with the other leagues. Ya musim udah mulai, ya lu harus compete, lu harus perform week in week out gitu. Kalau enggak ya ini akan terjadi, dan gue rasa Amorim akan sangat-sangat suffer, akan sangat-sangat kesulitan untuk kedepannya, terutama di musim ini ya gitu. Jadi ya minggu depan akan melawan City. Gue nggak tahu nasibnya akan gimana melawan City. Dua tim ini yang lagi nggak ada dalam tren yang lagi bagus juga. Jadi big match lagi, derby Manchester yang seru di pekan 16 Premier League. Ya gue sih nggak sabar untuk menyaksikan derby Manchester ya. Ini pertarungan pertama derby Manchester, pertarungan dua manajer yang berbeda lagi. Pep melawan Ruben Amorim, yang dimana Pep pun belakangan ini lagi nggak dalam tren yang bagus juga. Jadi gue rasa sih dua tim ini cukup imbang ya, makanya ya mungkin bisa dibilang turning point yang sebenarnya nanti ketika MU melawan City nih, untuk MU atau untuk Manchester City. Ya gue rasa untuk MU ya, karena City posisinya masih aman. Jadi ya biar MU naik lah, biar lebih seru nanti di papan atas ya. Oke, gue nggak bahas Arsenal. Liverpool juga kan ke postpone matchnya karena cuaca ya yang cukup buruk di Everton. Jadi gue rasa cukup untuk segini dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.